Pemirsa, kemarin indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih ditutup melemah, sebagian karena sentimen atau kekhawatiran akan kesehatan perbankan di Amerika Serikat dan global. Bagaimana indeks harga saham gabungan pada pagi ini? Kita langsung bergabung bersama dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, saya lihat di belakang Anda sudah hijau. Apakah penguatan ini benar-benar akan bisa permanen? Atau ini hanya technical rebound semata yang akan rawan profit taking, apalagi ini hari Jumat? Bagaimana Jessica? Betul, Leo. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini berada di teritori positif dan analis menyampaikan kalau hari ini akan terjadi rebound, tapi dalam jangka pendek. Untuk pergerakannya pada pagi hari ini sudah menguat 1% di level 6.632. Kalau kita lihat kemarin sudah ada penurunan ke level 6.500-an, pada pagi hari ini sudah kembali menguat secara signifikan dan ke level psikologis 6.600. Sedangkan untuk trading value atau nilai transaksi pada pagi hari ini berada di kisaran 1,6 triliun. Kami memantau kalau dari kemarin untuk saham-saham bank digital ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada pagi hari ini justru menguat dan penguatannya ini cukup tinggi karena kalau kami pantau Bank Neo Commerce menguatnya 2,93%, Bank Jago juga menguat 3,7% dan Bank Raya naik 1,16%. Sedangkan untuk secara sektoral pergerakan indeks harga saham gabungan ini didukung dengan adanya penguatan hampir seluruh sektor, namun yang paling menguat secara signifikan pada pagi hari ini adalah indeks transportasi yang naik 1,5%, kemudian energi yang juga menguat 1,31%, dan teknologi yang naiknya 1,19%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, sentimen domestik yang mendukung penguatannya pada hari ini adalah kemarin ada keputusan dari Bank Indonesia yang untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,75%. Yang kita ketahui bersama, terakhir Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya pada bulan Januari, ini sebesar 25 basis poin dari 5,5% ini menjadi 5,75%. Kemudian kemarin Gubernur dari Bank Indonesia, Peri Warjio juga menyampaikan suku bunga di level 5,75% ini masih memadai untuk mendukung dan juga memastikan inflasi inti untuk semester 1 di tahun 2023 ini akan berada kurang lebih dalam plus minusnya 3 plus minus 1% untuk di semester 1 di tahun 2023. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga dipengaruhi pergerakan saham secara global. Kita pantau bersama untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat yang tadi malam ditutup kompak menguat. Yang pertama ada indeks Dow Jones yang bertambah 1,17%, indeks S&P 500 juga naik 1,76% dan Nasdaq yang melonjak hingga 2,48%. Untuk pergerakan bursa Amerika Serikat ini memang dipengaruhi dengan adanya sentimen para investor yang saat ini sudah mulai masuk, terutama pada sektor teknologi, karena mereka memiliki harapan kalau The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan yang agresif untuk bulan Maret 2023 ini. Meskipun pada 2 pekan yang lalu saat pertemuan dari The Fed dan juga Kongres Amerika Serikat, Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan kalau akan ada kemungkinan besar menaikkan suku bunga acuan yang lebih agresif karena melihat data perekonomian di Amerika Serikat yang masih menguat secara signifikan. Namun dengan adanya kondisi perbankan di Amerika Serikat, ini diharapkan bisa merubah arah The Fed di bulan Maret 2023 ini, yaitu dengan tidak menaikkan suku bunga acuannya, sehingga ini menyebabkan pergerakan bursa secara global pun bergerak di teritori positif. Tidak hanya pergerakan bursa di Amerika Serikat saja yang berada di teritori positif, kami juga memantau pergerakan bursa regional dan juga pergerakan bursa di Eropa berada di zona hijau. Untuk tadi malam kami pantau pergerakan bursa Eropa. Ini yang pertama ada indeks STOXX 600 di Eropa ditutup naik 1,19%. FTSE 100 Inggris juga naik 0,89%. The DAX Jerman juga mencatatkan kenaikan 1,57% dan juga CAC 40 Prancis ini juga naik 2,03%. Ini sebetulnya lebih didominasi dengan adanya kekhawatiran yang sudah mulai mereda, terutama pada krisis perbankan di Amerika Serikat dan juga merembet ke Eropa. Meskipun
Adapun di Eropa, tadi malam sudah ada kebijakan dari European Central Bank atau Bank Sentral Eropa yang menyampaikan ada kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Namun market atau pasar ini masih tetap kondusif karena hal ini dengan adanya kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Ditambah dengan para investor dan juga ECB juga melihat bagaimana inflasi di Amerika Serikat, maksud kami di Eropa, ini masih di level 8,5% pada bulan Februari secara year on year, sedangkan target dari ECB berada di level 2%. Dan untuk pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini juga berada di teritori positif. Kami pantau untuk Nikkei menguat 0,55%, Hang Seng naik 1,23%, dan Straits Times yang menguat 0,5%. Ini juga ada sentimen dari Asia. Yang pertama terkait pusat riset ekonomi di Jepang memperkirakan untuk pertumbuhan upah pada bulan Maret ini naik menjadi 3,05%. Ini merupakan revisi dari perkiraan sebelumnya yang berada di level 2,85%. Sedangkan untuk harga rumah di Tiongkok yang naik 0,3% secara month-to-month atau secara bulanannya, ini juga mempengaruhi pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini. Dan pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini diprediksi akan berada di rentang 6.515 hingga 6.640. Leo. Ya Jessica, kalau kita melihat di pasar valuta, kelihatannya nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan pada pagi ini. Apakah benar demikian atau memang ini hanya juga penguatan sementara? Leo, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini justru stagnan di level 15.375 per dolar Amerika Serikat. Meskipun hari ini diprediksi akan bergerak sideways dan cenderung menguat karena akan ada sentimen positif terutama dari dalam negeri. Ini yang mempengaruhi adalah kemarin kebijakan dari Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75%. Namun untuk para investor di pasar keuangan ini juga masih memantau bagaimana langkah The Fed pada FOMC meeting yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 dan juga 23 Maret 2023 mendatang. Apakah benar The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuan yang saat ini di 4,75% atau justru akan menaikkan suku bunga acuan yang lebih agresif lagi? Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini diprediksi akan ada di kisaran 15.310 hingga 15.480 per dolar Amerika Serikat. Demikian Leo. Baik, kita akan pantau bersama-sama. Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.